besok akad nikah, saya malam itu tidur nggak bisa tidur, saya bilang ya Allah maaf ya, saya belum mencintai Mas Tri nih, gimana caranya? Dan setelah menikah, cinta saya lebih dari 100%, bahkan separuh nafas saya itu dia. Kok bisa? Apa yang membuat Mbak sampai dari nggak cinta terus bisa sampai separuh hidup saya tuh dia gitu? Apa Mbak? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik, imut, dan yang makin kesini ternyata tambah cantik. Udah lama gak ketemu. Ada Mbak Uut Permatasari. Aduh. Kangen berat loh aku sama Mbak Asanti itu. Kamu kok, tapi aku ini ngeliat bicara, yang ngedikan lebih cantik, lebih ayu. Amin, alhamdulillah. Yang ngomong juga cantik. Enggak, tapi aku kan lama banget nih gak ketemu. Kita dari sebelum COVID. Makanya. Terus tapi ngeliat makin kesini kok tambah ayu ya. Ini gak banyak mikir. Berarti happy, bahagia. Iya, tapi bahagia itu hidup ya, nggak bisa dibilang begitu ya. Ukurannya kadang kita namanya hidup kan, hari ini bahagia, besok bisa enggak. Namanya cobaan kan ya, pasti ada aja. Tapi aku ngelihat dari aura-auranya sih 70% lah happy-nya. Bahagia. Ya kalau tidak kayak aku juga gitu 30 ya udahlah gitu. Gimana sih kabarnya? Aduh, alhamdulillah sehat, baik Mbak Santi. Dan aku seneng banget udah bertahun-tahun gak ketemu sama Mbak Santi. Aduh, langsung Masya Allah. Atau aku seneng banget ketemu Mike gitu gak ya? Ketemu Mike. Tapi masih nyanyi gak sih? Masih. Jadi kalau kita itu kan namanya kalau seorang seniwati, biduan buat saya berkarya itu kan segala-galanya kan? Ya, tak lekang oleh waktu ya. Iya, karena kelak kita menua itu karya kita masih ada, bisa didengarkan sama anak cucu kita. Betul. Jadi karena jiwa saya jiwa seni banget gitu kan. Jadi ya saat COVID itu saya nyiptain lagu Mbak Santi, bikin lagu sama Adi Digon, Adi gitu. Tapi belum saya keluarin. Karena? Iya, karena belum tepat waktunya. Kok mau nangis sih ngomongnya ngeluarin lagu? Seneng, happy maksudnya kan dari COVID itu kan. Kita kan memang semua kegiatan kan gak boleh kan. Nah, jadi semua itu harus pakai masker, gak boleh banyak kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Jadi aku tuh nyiptain lagu itu yang sedih-sedih jam 1:30, gak happy justru. Aku simpan sampai sekarang dan sebentar lagi akan saya keluarkan. Jadi selain penyanyi emang bisa bikin lagu bisa juga. Bikin lagu. Dulu ada lagu yang dibuat sendiri. Ada. Yang judulnya apa? Ada judulnya Kang Mas. Ada judulnya banyak. Rindu. Ada, bahkan dinyanyikan juga sama artis-artis lokal. Wow, jadi multi talenta ya, bukan hanya jadi penyanyi tapi belajar. Bisa bikin lagu juga. Lagu yang diciptain pada saat COVID ini yang akan dikeluarin ini tentang apa kisahnya? Wanita itu kan gak seterusnya akan cantik. Bagus. Saat wanita itu masih gadis, banyak kumbang yang datang, lalu dinikahin, lalu memiliki seorang suami, anak, ya kan, pasti akan ada perubahan. Perubahannya apa? Pasti fisik juga ada. Kan gak mungkin lagi bodinya pun seperti gadis, kan gak mungkin. Semuanya kan pasti berubah gitu. Jadi ya artinya kalau saya sudah nggak cantik, kalau memang nggak suka ya gitu loh. Gak boleh pasrah dong, tapi kan kita harus berjuang. Seperti itu. Jadi itu hanya lirik. Iya, lirik, tapi kan lirik itu biasa dari curahan hati kita loh. Kok emang kalau cantik kayak gini udah nggak cantik dari mana sih? Kalau bilang kita, kalau aku memang nggak cantik, tapi kalau memang tapi jangan sakitin aku. Kalau memang sudah tidak cocok, selesaikan, sudahin. Baik-baik. Itu lebih indah dan saya hanya bisa mengenang. Itu sih liriknya seperti itu. Dalam loh. Dalam loh. Tapi percaya gak sih sama kadang-kadang apa yang kita ucapin, lirik yang jadi sebuah lagu tuh takut gak kalau nanti jadi kenyataan gitu misalnya? Enggak sih.
kan banyak orang yang jangan nyanyi ini tuh. Aku kayak aku dulu nih bikin lagu judulnya Kesakitanku tapi baru nikah 2 bulan sama mamaku, jangan bawain lagu itu. Dan benar nggak aku bawain? Gitu ya? Ada nggak sih kayak ketakutan kalau nanti bawain lagu gini nanti kejadian gitu? Enggak sih, ini kayaknya mewakili para wanita juga gitu yang mungkin tersakiti, yang mungkin aku tuh sudah banyak anak melahirkan, aku udah mengabdi loh sama suamiku. Aku memang udah nggak cantik, tapi jangan sakitin aku gitu, jangan doain aku. Kalau nggak suka ya udah kembalikan aku ke orang tuaku. Jadi aku hanya cuman hanya mengenang kamu aja cukup gitu. Seperti itu liriknya. Melankolis banget loh. Ya aku baru ngobrol-ngobrol dalam nih baru sekarang kan. Bisa ketemu ya hai ngomongin lagu nanti tampil ke berapa ya kita. Tapi sekarang ternyata aku melihat sosok yang lain loh dari seorang Mbak Uut nih. Kayaknya kayak dalam gitu. Dalam ya. Dalam. Saya tuh pertama dulu waktu saya menikah Mbak Santi, memang kan dulu tuh saya belum mau menikah dulu. Jadi nikah tuh di umur berapa? 30 lebih, 31. Oh ya sama aku. Ya 31 itu. Jadi saya bilang sama orang tua saya masih ingin berkarir, begitu kan? Papi saya bilang, nak, papi ini usianya sudah 60. Tanggung jawab tugasnya papi adalah menikahkan putrinya, karena papi akan menjadi wali gitu, seperti itu kan. Papi kok ngomong gitu sih, banyak umur begitu doa saya kan. Terus saya bilang, saya tidak mikir lah, namanya kita dunia internet asik kan ya. Kadang-kadang kita lupa usia gitu. Kalau mami saya bilang, ya terserah, nyunyut aja kan, kalau panggilan saya nyunyut gitu. Oke. Begitu saya nyanyi kan bareng juga sama Mbak Santi kan, setiap kali acara kepolisian kita suka bareng kan sering ya, kita diundang acara-acara kepolisian. Kita bersyukur loh kita bisa diundang di acara. Tapi ini nyantol akhirnya. Ya jadi 2013 tuh saya diundang di Polda Banten untuk bernyanyi dalam rangka HUT Bayangkara. Saya lupa tuh yang keberapa itu waktu itu. Di situ ternyata yang mengundang saya itu adalah jodoh saya ini, begitu. Saya nggak ngerti gitu kan, karena beliau di reskrim waktu itu kan, waktu di Polda Banten. Jadi saya tuh nggak tahu Mbak Santi, saya taunya polisi itu hanya berseragam. Saya ini betul jujur saya nggak tahu, karena kan tiap kali kita pentas kan nyanyi kan, acara-acara besar kan pasti berseragam semua gitu ya. Kan? Saya ternyata, wah ini siapa yang ngawal saya nih ya gitu kan. Ngawal sampai masuk ke dalam itu kan. Udah. Begitu semua pada foto, kita foto Pak Kapoldanya, Ibu Kapolda, Ibu Dir Krimsus, Bapak Dir Krimsus, foto semuanya. Tapi ada rasa jengkel saya sama suami saya ini, karena waktu itu beliau gak mau foto sama saya. Ditawarin 8 kali. Pura-pura ini nggak mau. Saya bilang itu polisi bukan ya gitu. Karena waktu itu pakai baju preman. Oke, nyamar. Ya, betul. Terus saya bilang, padahal yang lainnya pada pakai baju seragam kan, gitu kan. Saya bilang ini polisi bukan sih ya gitu kan, di baju itu gitu. Kok sombong amat sih gitu loh maksudnya. Sombong amat sih, sok banget sih gitu loh maksudnya. Ya kamu nggak mau foto sama aku juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya diem gitu kan. Akhirnya aku ilfil kan di situ. Kan dia yang ngawal kan, ini nentuin aja. Maksudnya nanti Mbak ini ya kesini ya ke panggungnya jam segini. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Saya udah males banget gitu kan. Udah males, tapi saya tanya lagi, Pak maaf ya Pak, mau tanya ini, minta ini dong, tamunya yang hadir siapa saja kan biasa kalau HUT buat kita yang sapa hadir ya. Kan banyak ya, ada Pak Ibu Gubernur, ada kadang-kadang Bapak Pangdam gitu kan. Itu dikasih tahu semuanya ya, karena saya tuh tidak boleh hanya bernyanyi, tapi saya harus tahu acaranya itu apa, yang datang siapa, siapa saja yang harus kami tegur ya. Serius Mbak Santi, aku tuh bilang ini orang ya nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Benar-benar aduh gitu kan. Mungkin karena udah naksir kali. Beliaunya ya kan, karena udah naksir jadi ini target nih. Cek dulu gitu ya kan. Udah selesai. Tahu nggak, aku tuh udah dongkol ya.
saya bilang manajer, nanti selesai acara kan kita sudah foto semuanya, langsung balik ke mobil, langsung kita pulang. Kan sudah berpamitan toh, kita selesai nyanyi. Oke. Jadi si suami saya yang ngarahin, ke sini dulu Pak. Oh enggak, baunya langsung balik gitu. Begitu saya langsung balik, dia tergopoh-gopoh. Tahu nggak terakhirnya bilang apa? Mbak, boleh nggak minta pin BB? Masih zaman pin BB. Saya langsung jawab, ya ampun. Saya bilang, nggak mau foto tapi minta pin BB. Langsung ya, dia nggak mau foto, maunya langsung. Langsung. Katanya, oh iya, terus beliau mengatakan terima kasih sudah menghibur kami semua, terutama alhamdulillah acaranya lancar. Sama-sama terima kasih Pak sudah mengundang saya terima kasih. Sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kapolda, Ibu Dirkrimsus gitu kan, Pak Kapolda, Bapak Dir gitu. Sudah saya balik masuk mobil. Gak lama kemudian malam saya dicat. Karena kan saya sering show di daerah Banten kan. Karena kalau daerah Banten tuh kan gak semua penyanyi bisa tampil di daerah sana. Oh ya, karena di sana tuh kan kota santri kalau kita bilang ya. Jadi kalau pasti kan ada izinnya, izin MUI, izin segalanya gitu. Jadi enggak. Dan saya salah satu penyanyi yang sering beruntung dan berterima kasih karena diperbolehkan untuk tampil di daerah Banten sana. Jadi suami saya malam-malam, Mbak, assalamualaikum, selamat malam Mbak, saya ini gini kenalan. Terus bilang, Mbak nanti kalau ada show di daerah Banten kabarin saya ya. Saya kawal. Kami siap mengawal Mbak gitu kan. Karena tahu Kak, saya sering kampanye daerah sana kan. Sering sekali Mbak Asanti saya tuh daerah Banten sana, Pandeglang tuh, aduh Rangkas Bitung sering sekali. Terus akhirnya, oh baik Pak, terima kasih gitu kan. Ini momen ini saya ambil kesempatan, wah mau mengawal nih, oke lah gitu. Udah mengawal, saya tampil lah di sana. Waktu itu saya masih ingat itu ada ulang tahunnya salah satu pejabat di sana, gitu kan. Keponakannya pejabat di sana. Gitu. Kami nyanyi. Di situ ada 2 panggung, satu panggung besar di pinggir jalan raya, satu lagi ada panggung di dalam. Saya dikawal sama si suami saya Nah saya tuh nggak tahu Mbak Santi, saya tuh nggak tahu pangkatnya kalau di kepolisian tuh saya nggak tahu gitu kan. Saya bilang dia ini siapa sih gitu loh, maksud saya tuh pengen tahu juga kan. Saya bingung kan, saya pikir ya kalau polisi kan sama aja. Saya kan taunya kayak Kapolsek, Kapolres, Pak Kapolda gitu kan. Misalnya Pak Dirlantas seperti itu tuh kan yang pakai kopel putih seperti itu. Pokoknya tahu benar nol potrol saya itu tentang karena kalau saya nyanyi di kepolisian itu saya bernyanyi aja dan tidak untuk mencari jodoh di sana. Iya kan, benar nggak? Emang pengen nyanyi aja. Mbak Santi kita sama-sama kalau nyanyi kan udah selesai nyanyi apa ininya kan tujuannya apa, selesai pulang gitu kan. Kalau untuk misalnya ngincer begitu saya nggak seperti itu, bener nggak? Kita kan bukan wanita seperti itu. Bentar ya gitu kan. Jadi setelah itu baru serius, saya tuh bener-bener saya malu sendiri loh, jujur saya malu dan rasanya kayak aduh deh, mungkin karena saya tuh ini ya mungkin ya Allah malu banget. Turun saya diteriakin, waktu saya masih ingat diteriakin sama Mbak Ina, Cynthia, Kak Iyet, hei dek sini dek, tampil di sini gitu ya. Oh iya Kak, saya nanti naik ke panggung gitu kan. Karena udah turun panggung, saya pikir saya di panggung situ kan, besar situ bareng-bareng rame-rame. Ternyata saya masuk di panggung dalam, saya dibawa ke dalam dulu gitu kan. Diminta ibu untuk ke dalam dulu. Oh ya sudah gitu diarahkan. Nah kan di situ ada polisi berjajar tuh, barisan untuk menuju ke dalam kediaman pejabat orang ibu itulah, itu kan gitu. Nah, tiba-tiba saya kan turun, dia tuh hormat. Terus saya bilang hormat semua kan. Saya bilang oh iya Pak, terima kasih gitu kan, saya jalan. Terus hormatnya kan gak diturunin. Hormatnya sama siapa sih gitu. Kan suami saya di belakang. Sama dia. Oh ternyata hormat ini bukan sama saya, sama suami anak saya. Anak buahnya ternyata. Ya, saya nggak tahu itu anak buahnya itu apa gitu kan. Nah, terus saya nggak ngerti Kak. Suami saya ini apa, pangkatnya apa nggak ngerti. Papi saya aja nggak tahu. Nah akhirnya jatuh hatinya tuh pas kapan? Dia telepon saya.
Nggak ada pendekatan tuh? Nggak ada pendekatan dulu. Telepon saya dulu, Mbak di mana gitu. Oh saya lagi di syuting. Oh iya gitu. Saya langsung aja tanya, kan saya nggak mau. Maksudnya ibarat kata kita kan kalau anak gadis merusak rumah tangga orang itu kan nggak mau. Anti, bener nggak sih? Nanya dulu ya, nanya dulu. Tapi nanya saya begini caranya. Oh Bapak di mana ya rumahnya? Kata. Beliau jawab, saya tinggalnya di sini Mbak, di Banten aja karena saya di sini. Saya tanya lagi, keluarganya Bapak di mana? Maksudnya keluarga Maksudnya mau nanya anaknya berapa gitu. Gitu kan. Keluarganya di mana? Oh, kalau keluarga saya ada di Jati Bening. Nah, beliau nggak nyebutin, hanya mamanya saja gitu. Maksud saya berapa putra putrinya? itu pertanyaan saya gitu. Lalu beliau jawab, saya belum punya anak. Oh maaf ya Pak gitu. Jadi istrinya di Jati Bening. Pinter banget nih, trik nih buat yang nonton. Kalau mau nanya itu seperti itu triknya. Oh jadi istrinya di Jati Bening Pak, maaf ya. Semoga segera dikaruniai putra putri. Nah jawab saya begitu, lurus aja. Maaf Mbak, saya belum punya istri. Oh maaf Bapak, apa gagal dalam pernikahan? Tetap saya kejar gitu kan. Maksudnya Bapak duda gitu kan. Bukan Mbak, saya belum pernah menikah. Loh pertanyaan dong sama saya. Usia 35 wajar lah kalau cowok sekarang 36 belum menikah gitu. Nah saya belum tahu loh ya pangkatnya apa, belum tahu. Masih belum tahu. Saya bilang oh diam aja gitu. Ada saya diam, menjalani aja itu, ngobrol tiap hari ngobrol. Deket. Karena beliau tidak ada istri, bukan duda pula. Saya berkawan dulu, berteman, ngobrol-ngobrol. Terus selama berapa bulan ngomong begini, Mbak mau nggak nikah sama saya? Coba bayangin dong Mbak Asanti, langsung dipalakin, mau nggak menikah sama saya? Nah itu saya makin menggila lagi tuh, makin begini. Maaf ya Pak, saya bilang gitu. Maaf ya Mas gitu. Mas, saya gitu kan, pokoknya saya rendahin lah diri saya itu. Saya ini penyanyi dangdut, saya tuh menghibur masyarakat tuh dari ujung kulon, pokoknya keliling sampai Indonesia Raya gitu kan. Bahkan menghibur para TKI juga di luar negeri gitu. Saya ngomong, kok Bapak baru kenal saya, kok minta nikah sama saya sih? Saya bilang gitu. Gitu. Saya ini orang kampung Mas, saya bilang gitu. Rumah saya kampung banget. Masnya itu kalau ke rumah saya itu nggak bisa masuk mobil, becak aja nggak bisa masuk. Pokoknya saya rendahin diri saya gitu. Gitu. Terus bilang, loh, kok Mbak saya tanya begitu kok jawabannya panjang banget gitu kan. Wah berteman aja dulu lah gitu kan. Selidiki dulu saya gitu kan. Gitu. Maksudnya cari tahu dulu tentang saya gitu kan. Saya nggak perlu membuka tentang siapa diri saya gitu. Tapi sudah saya kasih clue, saya orang kampung, rumah saya nggak bisa masuk mobil, becak aja nggak bisa masuk, hanya sepeda motornya bisa masuk gitu. Padahal saya bohongin dia gitu kan. Udah serius ini Mbak Santi, nggak lama saya nggak tahu dia datang ke kampung halaman saya. Berarti serius ya? Menghadap ke papi saya. Langsung tuh ya? Langsung bicara, saya ingin meminang putranya Bapak. Gitu. Kaget saya. Serius. Itu beban buat saya. Sama orang tua langsung diizinin dong? Orang tua saya kaget didatengin polisi. Kan saya nggak ada di situ, di Jakarta. Ini kenapa anak saya ada urusan apa ya Pak gitu. Maksudnya ketakut. Orang tua iyalah, kan, takut anak lah. saya ada masalah apa Pak? Kok sampai ada polisi gitu loh. Maksudnya apa ada buat masalah atau maksudnya kan takut ya namanya kan di dunia tahu kan di dunia entertain kan. Nah, oh enggak Pak, saya mau silaturahmi aja ke sini. Serius. Akhirnya orang tua saya tanya sama saya, siapa si polisi ini? Kenal di mana? Kok datang-datang mau meminang? Kok suka sama anakku gitu? Alah Pi, orang baru kenal kok. Biarin aja Pi, kan saya mau berteman, kan saya nggak mau nikah Papi. Nanti aja Pi gitu, jawab saya gitu kan. Ya jangan tapi aja. Jangan mainin anak orang.
Kata papa. Papi, Kata papi. jangan mainin anak orang. Kalau nggak suka, bilang nggak suka. Biar dia mencari yang lain. Kalau suka, ya nanti bagaimana caranya. Ta'arufan seperti itu kan. Dari proses perkenalan itu ke orang tua berapa lama ke nikah? 1 tahun. Oh panjang ya. 1 tahun dilamar. Baru nikah. Harusnya saya menikah tuh 2014 Mbak Santi. Itu saya mundur-mundurin terus. 2013 kenal. 2013 kenal. 2014. Maunya minta menikah di awal tahun 2014. Saya enggak mau. Saya ini kan rada-rada rebel juga kan. Kenapa sih, apa yang membuat saat itu Mbak tuh kayak ragu gitu? Aku takut gitu. Wajahnya kan garang sekali. Nggak bisa kita ngeliat dari situ. Iya saya tahu. Tapi nggak bisa ditebak ini suami saya ini. Serius. Wajahnya bukannya semua laki-laki tuh nggak bisa ditebak. Wajahnya garang dan susah bicara pun sepeti-sepeti. Dan ya ampun. Takut. Saya malah yang takut duluan tuh saya gitu. Tapi sampai hari ini begitu gak ternyata orangnya? Atau pas nikah ternyata orangnya rame banget gitu? Atau memang segarang dan sediam itu orangnya? Memang diam. Memang tidak romantis. Garangnya hanya di tempat tertentu saja. Kaku gitu ya? Kaku. Suami saya tuh diam. Kalau nggak diajak bicara dulu beliau diam gitu. Jadi kalau di rumah gimana Mbak? Saya yang suka banyol-banyol. Ya kayak orang kadang-kadang apa namanya yang joget-joget sendiri. Ayang sambil ngibur supaya dia supaya bisa berwarna gitu kan? Beneran deh. Bedanya berapa tahun sih? 6 ya kalau nggak terlalu banyak ya. 6 tahun. Dan percepat itu kan lamaran langsung. Setelah lamaran, beliau adalah pria satu-satunya yang menginjakkan kaki ke rumah di rumah saya sendiri di Jakarta. Karena belum pernah ada pria. Karena saya sudah berjanji sama diri saya, Mi, tidak ada boleh pria yang datang ke rumah saya kecuali nanti beliau adalah memang jodoh saya. Oh keren. Serius Mbak Santi. Itu terjadi dalam hidup saya. Beliau melamar saya pakai lengkap gitu ya. Bukan dilamar dulu, meminta ke rumah saya di Jakarta. Melamarnya di kediaman mami saya di Surabaya. Gitu. Cepat sekali prosesnya, cepat. Yang bikin lama adalah saya menunda tahun depan. Dan suami saya udah nggak tahan, harus cepat ini. Kalau nggak nanti bisa dimiliki orang lain. Beliaunya apalagi waktu itu lagi hits, lagi bersinar-sinarnya tuh kan. Antri gitu ya. Tapi Mbak, aku mau tanya, apa sih perbedaan sebelum menjadi istri polisi dan setelah? Bedanya apa? Sebelumnya karena saya menikah itu belum ada cinta. Oh ini lucu, ini menarik nih. Menikah belum ada cinta. Belum mencintai beliau. Saya jujur. Memang saya jujur. Saya aja malam saya jujur sama Allah. Besok akad nikah, saya malam itu tidur, nggak bisa tidur. Saya bilang, ya Allah maaf ya, saya belum mencintai Mas Tri nih. Gimana caranya? Tapi tetap nikah waktu itu. Menikah. Berarti menikahnya atas dasar apa? Menikah atas dasar karena papi setuju. Dan laki-laki ini berani gitu ya. Dan pria ini, kata papi, pria ini soleh, terbaik pastinya. Belum tahu pangkatnya apa tuh, belum tahu papi saya. Tidak tanya juga pangkatnya, tidak tanya. Pokoknya yakin lah ya, namanya insting orang tua. Insting orang tua. Katanya nanti kalau papi tidak ada, jadi papi tidak salah. Melepaskan putri saya kepada pria yang benar-benar memang terbaik. Yang penting itu soleh dan berakhlakul karimah. Itu papi yang minta. Tapi tadi Mbak, apa bedanya sebelum menikah dan setelah? Saya kan sebelum menikah bebas gitu ya. Ya bebas, saya banyak teman. Setelah menikah pasti. Dan setelah menikah, cinta saya lebih dari 100%.
bahkan separuh nafas saya, itu dia. Yes. Oh ini cintanya sampai cinta banget loh, sampai nangis. Tisu dong. Serius? Kok bisa? Apa yang membuat Mbak sampai dari nggak cinta terus bisa sampai separuh hidup saya tuh dia gitu? Apa Mbak? Saya belum mencintainya karena saya takut. Pertama saya lihat suami saya itu sepertinya garang, pendiam, dan mudah-mudahan dia sayang sama saya. Doa saya tuh setiap hari begitu. Ya Allah, beliau udah jadi, nanti kalau sudah jadi suami saya, mudah-mudahan beliau sayang ya, nggak, maksudnya mudah-mudahan apa yang saya pikirkan ini salah begitu ya, nggak garang gitu kan. Kan perawakannya kan wajahnya memang kayak agak sangar gitu. Serius Mas Andi. Bahkan apa itu yang membuat sampai begitu, karena emang udah jadi suami atau karena sikapnya atau karena apa? Beda setelah menikah. Kan orang ada yang bilang makin nikah cintanya kalau makin tahun makin berkurang, kan banyak yang kayak gitu. Ini kan luar biasa loh, nikah makin bertambah. Apa itu Mbak Santi? Setelah nikah saya kan pulang di kampung halaman. Kan 40 hari pengantin gak boleh ini kan, harus ada syukurannya lagi. Dibawa saya ke Purworejo. Bawa ke Purworejo itu, terus saya dibawa lagi ke Jakarta. Dibawa ke rumahnya beliau yang di dekat, waktu itu kan jenisnya di Polda Banten, di Serang itu, yang kemarin terjadi kemalingan itu. Ya itulah rumah yang menjadi saksi bisu. Dan tahu gak Mbak Santi, kalau sudah menjadi istri itu kan sudah sah ya, harus melayani lahir batin. Tapi aku masih semoyo loh sama suami saya. Yang ntar ya yang, ntar boleh nggak yang, boleh sayang gitu. Dari situ saya mulai panggil yang sampai hari ini. Nanti ya yang, iya nggak apa-apa, sabar. Oh dia sabar. Begitu saya dibawa 2 minggu udah. Setelah itu kan, dan gaji pertama itu saya dikasih, saya nangis. Dikasih di amplop coklat itu, dikasihkan saya semua. Terus saya nangis. Ini apa? Ini gaji Mas. Ya nggak besar sih itu. Alhamdulillah saya bilang. Saya buka bareng-bareng kan ada gaji pokok gitu kan, ada gaji apa tunjangan. Oh ternyata ada tunjangan juga ya, ada dapat ini gitu kan maksudnya gitu. Terus saya, oh gini ya rasanya gitu. Saya nggak ada pembantu, nggak ada ART, nggak ada yang membantu saya. Jadi saya yang nyuci bajunya beliau, saya yang ngepel, saya yang setrika, semuanya saya merasakan pertama gitu. Tapi cintanya suami saya itu lebih besar lagi gitu ternyata. Kayak saya ditengokin 4 kali Mbak Santi. Pagi dikirimin nasi bungkus, jam 11 ditengokin lagi, sholat duhur pulang lagi ke rumah ditengokin lagi, sore jam 3 ditengokin lagi. Terus mau malam belum pulang, tengokin lagi, Mas belum pulang ya karena pimpinan belum pulang. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Pengantin baru itu. Masya Allah, luar biasa loh. Sekarang menikah berapa tahun? 8 tahun. Selama 8 tahun nggak berubah nih Mbak? Ada berubahnya. Berubah karena ada 2 jagoan kecil itu. Jadi yang dicari sekarang bukan hanya kita, tapi anak-anak. Si kecil itu. Kadang saya ada sampai ngiri juga. Kok nggak dicari saya? Yang dicari kok anak-anak. Gitu. Jadi lucu banget. Kalau saya ke Jakarta kerja bawa anak-anak, 10 kali video call suami saya. Tapi saat saya tidak bawa anak-anak, saya nggak pernah di video call. Hanya telepon. Itu yang bikin saya jealous. Berarti luar biasa sayangnya sama anak-anak ya. Itu luar biasa. Dan gak ada berubah. Berangkat kerja, saya cium tangan beliau kening saya, pipi saya kanan kiri, sampai detik ini. Dan karena mami saya sama saya, karena papi kan sudah almarhum, jadi saya bawa mami saya, pamitan sama mami saya itu cium tangan mami saya. Itu yang bikin saya semakin cinta, semakin. Jadi kalau saya bicara satu kata untuk suami saya itu adalah, dia adalah sigara nyawa saya. Makanya saya panggilnya Mas Garwo itu. Waduh, dalam loh Mbak.
Ini cinta sejati namanya nih. Saya enggak mikir lagi tentang, saya biasakan saya kalau tirakat buat karir saya. Ini bukan hanya untuk karir saya untuk suami. Untuk suami. Bahkan otornya beliau itu saya. Wah, keren. Betul. Saya mau suami saya itu panjang umur, sehat. Itu yang saya minta. Kalau masalah rezeki Allah ya yang kasih. Saya bilang, saya pernah ditanya mertua saya, apakah mau sama anak saya? Anak saya nggak tampan, gajinya sedikit. Ditanya begitu sama di kediaman. Betul. Saya menjawab, Mama, insya Allah kalau Mas Tri Gofarudin adalah jodoh saya akan menerima beliau lillahi ta'ala. Dan berapapun gajinya, saya akan letakkan di atas kepala saya. Artinya, saya tidak akan membandingkan income saya dengan beliau. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Kalau kita ada pertikaian sedikit, saya tidak pernah berkata bahwa saya lebih ini. Enggak, saya enggak mau Mbak Santi. Tapi Mbak, apa sih kan dengan cinta yang begitu besar dan makin terus cinta yang bertambah, apa yang paling ditakutin sama Mbak Uut? Saya dan anak-anak ingin beliau selalu bersama kita, menjaga kesetiaannya untuk kami, kasih sayangnya utuh untuk kami, jangan pernah berubah. Walaupun suatu hari Tuhan memberikan derajat yang lebih tinggi untuk suami saya. Karena saya tahu kadang-kadang lunturnya seorang pria itu adalah harta, tahta, kedudukan. Gitu. Nah itu yang saya harus pondasiin dari sekarang untuk suami saya. Makanya Mbak Uut pernah bilang, aku baca bahwa aku tuh nggak mau diduain. Kenapa suka ngomong kayak gitu? Ya. Kan suaminya udah cinta banget. Ya. Saya berkata, saya tidak mau suatu saat kapanpun, hari ini, esok, entah kapan, jika kita masih dikasih umur panjang sama Allah, paling sehat, jangan pernah sekali-sekali mendoakan saya menyakiti hati saya. Karena saya nggak mau itu terjadi. Kalau hanya misalnya iseng atau apa, ya itu terjadi, saya hanya memaafkan. Tapi untuk hidup bersama itu tidak akan mungkin terjadi. Itu prinsip saya. Ya, benar. Saya akan memaafkan. Mau hilaf, mau apa, tapi untuk hidup bersama tidak akan. Saya akan jadi tirakat saya untuk anak-anak saya ini. Gitu. Seperti itu sih saya. Suami diomongin kayak gitu gimana jawabannya, Mbak? Beliau berkata, saya pastikan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saya. Masya Allah. Aduh. Beliau berkata begitu karena saya ingin menjadi sosok bapak terbaik di hadapan putra-putra saya. Dan saya ingin menjadi suami yang terbaik untuk istri saya. Berkata begitu. Sudah tahu, memang dari awal pun sebelum menikah saya sudah berkata begitu, Mbak Santi. Ya. Gitu. Itu yang paling dihindari gitu ya. Karena itu pasti kita nggak bisa terima lah gitu. Karena saya sadar bahwa kita akan menua. Makanya tadi bikin lagu kan akhirnya. Oh, jadi aku baru ngerti. Mbak Uti orangnya melankolis banget gitu. Dia belum terjadi aja dia udah mikir. Belum terjadi udah mikir gitu kan. Maksudnya mungkin lagu itu diperuntukkan untuk ke suami bahwa jangan sampai ini kejadian kayak gitu ya. Karena memang itu saya tuh dalam, Mbak Santi. Iya, karena dalam. kalau saya cinta itu pernah saya dinyinyirin netizen awal-awal saya menikah itu. Karena banyak sekali. Kenapa sih dapat yang seperti itu? Kenapa sih banyak? Beliau tuh ngata-ngatain suami saya tuh yang aneh-aneh. Saya langsung jawab loh. Orang kok yang aneh-aneh. Saya enggak mau jawab di kolom saya, tapi saya DM-in satu persatu.
terima kasih sudah mampir. Wah, Saya jawab serius. tapi bukan di kolom yang di feednya. Saya bilang terima kasih sudah mampir di IG saya. Terima kasih sudah menuliskan kata-kata yang indah. Saya bilang, suami saya tidak tampan, tidak jadi masalah. Yang penting Pria baik. memimpin itu bukan dengan ketampanannya, Bener. tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Bener. Itu saya kasih jawaban itu. Langsung dia bilang, maaf ya kak. Satu-satu saya DM ini itu betul. Memang mereka itu kalau udah di apa namanya, di konfrontir gitu baru semuanya. Itu bener-bener kakak bisa cari lebih itu, kakak ini kenapa nggak cocok, bla bla. Waduh, saya marah. Namanya suami saya udah milik saya, separuh nafasnya dia. Jadi ada apapun sama suami saya langsung pasang badan. iya benar. tapi tidak dengan yang frontal. Iya, di DM ya satu-satu ya. DM satu-satu. Mau capek loh. Kalau aku bisa langsung aja di situ. Iya kan? Wah, keren nih, banyak banget yang tentang Mbak Uut yang baru kita tahu, dan ternyata orangnya tuh wah bener-bener dalam gitu ya kalau udah. Dan aku apa ya, ngelihat gimana tadi cerita tentang percintaannya tuh ikut ngerasain gitu loh. Dari nggak cinta sampai cintanya udah kayak semua hidup tuh buat suami. Betul. Itu luar biasa sih Mbak. Mbak, terakhir nih karena waktu katanya udah dikasih kode. Harapan seorang Uut Permatasari untuk hidupnya ke depan apa? Saya nggak muluk-muluk sih Mbak Santi. Pertama saya, suami, anak-anak, terutama mami saya dikasih sehat semuanya. Ada gak keinginan kayak pengen sesuatu yang aduh aku tuh harus target gitu ya, aku harus dapat? Oh ada. Apa tuh? Ada. Punya. Saya hari ini masih rundingan terus sama suami saya. Kami masih pingin satu lagi, seorang putri. Oh, karena dua-duanya putra ya. Biar kayak Mbak Asanti sudah Lengkap semua. Lengkap sudah. Masya Allah. Masih bisa tapi kan? Masih. Ini program. Wah, keren. Program nanti laki lagi. Iya benar-benar. Gitu. Jadi suami juga setuju ya. Setuju. Kita doain ya, semoga tercapai punya baby lagi dan perempuan. Amin. Sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Mbak, terima kasih udah datang, udah sharing. Iya, ini baru pertama loh ngobrol-ngobrol nih. Bener loh, ini undangan nih baru pertama kali. Luar biasa loh. Aku senang, aku bener-bener apa ya, amazed loh. Aku kan nggak tahu sisi lain dari Mbak Uut nih, bener-bener kayak cuma ketemu ke ratu panggung gitu dan kan. Ini baru tahu kan, baru tahu tentang dan itu dalam menurut aku, dari orang yang nggak cinta tiba-tiba bisa cintanya. Orang kan kawin makin tahun ada banyak juga yang akhirnya gagal. Betul. Cintanya hilang, udah nggak cinta lagi. Tapi ini luar biasa, semakin luar biasa, menggebu-gebu, semakin cinta. Nggak semua diberkahi rasa yang seperti ini itu. Dan semoga terus menggebu-gebu, terus akur, terus langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih udah datang. Terima kasih Mas Santi. Saya selalu terima kasih. Salam hormat buat Mas Anak dan anak-anak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.